Perkenalkan, nama saya Rena Wida Aryas dari PT Bintang Multi Teknologi atau BMT Media. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari perusahaan BMT Media yang bergerak di bidang jasa IT dan juga digital media. Presentasi kali ini akan saya mulai dari bisnis model kanvas front stage. Value proposition yang pertama adalah performance. One Stop Solution merupakan tagline andalan dari BMT Media untuk menarik calon-calon klien untuk mempercayakan solusi digital media mereka kepada BMT Media. Satu platform, sangat efisien dan hemat waktu, sangat efektif, kita dapat melihat hasil secara terukur, konsistensi merek, dan juga pendekatan yang fleksibel karena kami sangat memperhatikan kebutuhan masing-masing klien dan kami tahu kebutuhan klien satu dan yang lainnya akan berbeda. Selanjutnya, customization. BMT Media sangat mengandalkan sistem kustomisasi. Kenapa? Karena kita sangat tahu bahwa setiap klien atau setiap perusahaan atau setiap individu pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Misalnya untuk startup, pasti akan berbeda kebutuhannya dengan sebuah corporate di mana mereka sudah cukup mempunyai sumber daya yang memadai. Demikian pula ini akan berbeda juga dengan organisasi kesehatan atau organisasi kedokteran yang ingin mengedukasi masyarakat. Tentu saja ini kontennya akan berbeda dengan corporate. Kemudian untuk personal branding, misalnya seorang dokter ingin menaikkan personal branding mereka agar lebih dikenal oleh masyarakat luas melalui konten edukasi atau melalui konten keilmuan yang mereka dapatkan. Kemudian digital marketing ini sangat umum, artinya semua perusahaan atau semua jenis usaha apapun membutuhkan untuk media digital marketing. Berikut adalah beberapa video diskusi BMT Media dengan calon-calon klien untuk menjelaskan tentang kebutuhan mereka dan langkah-langkah apa yang harus mereka ambil untuk mencapai target masing-masing. Kemudian value proposition getting the job done, di mana BMT Media membantu semua kebutuhan digital calon-calon klien. BMT Media akan menyelesaikan semua pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang atau perusahaan. Di mana sebagai contoh, misal untuk sosial media manajemen sendiri bagi seorang dokter sangat diperlukan karena tujuannya bisa mengedukasi masyarakat luas. Tetapi dengan kesibukan seorang dokter menangani pasien yang sakit atau berbagai macam operasi sehingga tidak cukup waktu untuk menghandle sosial media ataupun memberikan konten edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya, value proposition design. BMT Media sangat memahami bahwa sebuah desain saat ini sangat penting dan harus diperhatikan, di mana sekalipun Anda mempunyai sebuah platform atau aplikasi yang sangat menarik ataupun sangat mudah digunakan, tetapi jika tidak memiliki desain yang cukup bagus, menarik calon klien atau menarik target Anda, maka itu juga sangat bisa dibilang percuma. Selanjutnya, value proposition brand. BMT Media sendiri saat ini di Malang cukup dikenal oleh banyak klien, terutama di dunia kesehatan atau kedokteran. Banyak klien-klien kami di dunia kesehatan dan kedokteran yang sudah mempercayakan solusi digital mereka kepada kami. Dengan hasil yang bagus, hal ini tentu saja akan ikut menaikkan brand dari klien tersebut. Selanjutnya adalah channel. Untuk direct channel, BMT Media melakukan dua strategi, yaitu melalui akun eksekutif dan juga melalui booth pameran atau event. Untuk akun eksekutif sendiri adalah seorang akun eksekutif atau marketing mencari dan mendatangi calon klien untuk melakukan presentasi ataupun pengenalan produk dan jasa dari BMT Media. Sedangkan untuk booth pameran atau event, biasanya BMT Media akan bergabung pada sebuah event atau pameran yang relevan untuk melakukan promosi produk dan jasanya. Untuk indirect channel, BMT Media sangat gencar melakukan promosi ataupun melakukan campaign digital melalui banyak media sosial platform, diantaranya YouTube, Facebook, atau Meta, dan juga website, serta Instagram. Selanjutnya adalah channel page. Untuk yang pertama adalah awareness. Awareness ini adalah tahap awal menginformasikan jasa-jasa atau produk kita kepada klien. BMT Media melakukan campaign secara digital dan juga offline melalui akun eksekutif atau marketing. Kami melakukan blasting melalui email dan juga WhatsApp untuk menarik calon-calon klien atau memberikan informasi kepada calon klien tentang produk dan jasa kita. Kemudian untuk evaluasi, tahap evaluasi ini adalah tahap membantu customer untuk mengevaluasi value proposition
yang ditawarkan kepada calon klien. Jadi pada tahap ini, tim dari BMT Media selalu melakukan diskusi kepada calon-calon klien untuk menjelaskan apa sih sebenarnya kebutuhan dari mereka. Kemudian untuk phase selanjutnya adalah purchase, adalah di mana ini adalah merupakan cara-cara customer untuk melakukan pembelian produk dan jasa di BMT Media. Mayoritas memang semua klien yang ada di BMT Media melakukan transaksi melalui online. Jadi ketika kita pertemuan dilakukan secara offline dengan diskusi ataupun secara online, mayoritas transaksi kita lakukan secara online. Di mana ini juga cukup efektif karena kami cukup jelas menjelaskan kepada calon-calon klien tentang kebutuhan mereka. Untuk channel phase selanjutnya adalah delivery, di mana ini menyampaikan value proposition produk dan jasa kepada customer. Pada tahap ini, tim BMT Media melakukan komunikasi intens kepada calon klien, baik melalui online maupun offline. Kemudian kami memberikan konsep proyeknya seperti apa sampai calon klien deal. Kemudian channel phase yang terakhir adalah after sales, yaitu berkaitan tentang customer support setelah terjadi transaksi. Untuk saat ini, mayoritas dari produk BMT Media, baik produk-produk jasa di BMT Media, berkomitmen untuk memberikan layanan after sales yang menyeluruh pada setiap project. Jadi memang untuk saat ini hampir semua project yang ada di BMT Media memang sistemnya kontrak jangka panjang. Karena memang di dunia digital atau di IT ini, misalkan seperti web, itu tidak bisa ketika website sudah jadi lalu kita tinggal begitu saja. Pasti akan ada maintenance, pasti akan ada perawatan, entah kita monitoring server, kita monitoring websitenya berjalan, tidak ada bug, atau mungkin kita juga memantau untuk security-nya supaya tidak dihack, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk customer relationship, untuk jangka waktu ada dua macam, yaitu transaksional dan long term. Transaksional ini adalah transaksi sekali bayar, itu biasanya terjadi pada kegiatan misalnya pembuatan logo, pembuatan flyer, editing video, ataupun pembuatan event yang sifatnya setelah event selesai maka domain atau website tersebut sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua untuk long term, ini merupakan development website sebuah corporate perusahaan ataupun organisasi. Karena memang untuk suatu website perusahaan atau organisasi dibutuhkan maintain dan monitor secara rutin, sehingga mereka memerlukan maintenance dan development yang berkelanjutan untuk memastikan kinerja dan relevansi yang optimal. Untuk model pelayanan sendiri, seluruh klien akan dihandle oleh dedicated PA atau personal assistant. Karena memang untuk website sendiri atau sosial media manajemen itu membutuhkan diskusi yang cukup panjang, sehingga mereka semua klien akan dipertemukan atau dihandle oleh satu dedicated PA, di mana PA ini akan mendampingi klien selama kontrak dengan perusahaan masih berjalan. Untuk involvement with customer, kita menggunakan sistem co-creation. Jadi memang semua produk jasa customisasi ini merupakan kebutuhan dari masing-masing klien, sehingga kami selalu melibatkan customer untuk terlibat dalam project. Kemudian untuk revenue stream sendiri, semua berasal dari penjualan, jadi pendapatan jasa dan juga license. Jasa ini karena kita bergerak di bidang IT, ya otomatis IT development, ya pembuatan website, social media management, digital kreatif, misalkan editing video, take foto, take video, foto produk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk license sendiri, kita memiliki ticketing system dan event management yang sudah menjadi produk kita. Jadi ketika ada klien yang ingin menggunakan, mereka cukup membayar license-nya saja. Jadi selama license dibayar dalam bulanan atau tahunan, mereka berhak untuk menggunakan sistem tersebut. Untuk pricing mekanismenya, kita menggunakan dynamic pricing karena memang sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, juga kebutuhan dari masing-masing customer kami berbeda, sehingga untuk pricingnya pun menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Untuk customer segment, kita ada dua, yaitu segmented dan multi-sided platform. Segmented dalam hal ini sebenarnya untuk IT solution sendiri atau jasa IT ini atau sosial media ini sebenarnya dibutuhkan oleh semua kalangan, baik corporate, organisasi, kelompok, ataupun individu. Untuk segmented sendiri ada UMKM, startup, perusahaan atau corporate, tenaga kesehatan, misalnya dokter atau perawat, dan juga organisasi kesehatan. Kemudian customer yang selanjutnya adalah multi-sided platform. Contohnya adalah untuk KOL atau content creator dan juga freelancer. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke bisnis model canvas untuk backstage. Dimulai dengan key resources, yaitu yang pertama physical atau fisik. Jadi BMT Media sendiri memiliki gedung kantor di Jalan Jakarta nomor 6 Kota Malang. Dan untuk alat kerja, kita juga memiliki alat kerja seperti laptop atau komputer, kita memiliki server, kita memiliki kamera, kita memiliki juga lighting dan lain-lain untuk kebutuhan operasional atau kebutuhan project. Untuk key resources human, BMT Media saat ini memiliki 25 karyawan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Untuk key resources intellectual property, BMT Media memiliki hak merek untuk BMT Media dan juga beberapa anak usaha
di dunia digital juga. Kemudian kami memiliki database klien, sistem HR, dan juga hak kepemilikan domain. Untuk key resources finansial, untuk saat ini BMT Media memiliki modal berupa uang tunai yang berasal dari setoran pemilik dan juga pinjaman dari bank. Selanjutnya untuk key activities production. BMT Media dalam menjalankan proyeknya adalah menerapkan production atau produksi. Jadi kami memang tidak memproduksi barang, tetapi kami memproduksi konten-konten atau memproduksi hasil kerja seperti website, sistem aplikasi atau mobile app seperti itu. Selanjutnya untuk key activities problem solving. Jadi BMT Media sendiri untuk saat ini juga contohnya seperti gelang NFT ini. Jadi sebuah perusahaan booth di Bali, mereka membutuhkan tiket ini atau gelang NFT ini untuk memonitoring jumlah penumpang yang naik ke booth mereka. Untuk ke partnership sendiri, kita melakukan juga buyer-supplier relationship, di mana memang untuk saat ini mayoritas kita suppliernya adalah beberapa penyedia domain misalkan, terus kemudian penyedia cloud seperti itu, dan juga pemeliharaan server, contohnya AWS, rumah web, dan juga Blip. Kemudian untuk cost structure-nya, untuk kategorinya kami ada dua, yaitu cost driven dan juga value driven. Untuk cost driver sendiri fokus kepada pelayanan biaya operasional untuk menjaga harga tetap kompetitif bagi klien. Untuk value driver sendiri itu adalah investasi kita untuk layanan kualitas tinggi seperti produksi konten yang inovatif dan teknologi terbaru. Ini juga contohnya adalah kita banyak investasi di server terutama dan juga alat-alat di mana kita memastikan bahwa website dari klien tetap running, tidak mengalami gangguan atau mati server. Untuk tipe cost-nya sendiri kita ada dua, yaitu fixed cost dan juga variable cost. Untuk fixed cost ini adalah biaya tetap, diantaranya gaji karyawan, pemeliharaan server, dan juga langganan untuk perangkat lunak. Kemudian untuk variable cost sendiri, contohnya adalah biaya produksi konten, komisi untuk freelancer atau KOL, dan juga anggaran iklan. Kemudian untuk cost structure sosial dan environmental, untuk BMT Media sendiri sebenarnya tidak terlalu berdampak sosial atau merugikan lingkungan seperti itu. Hanya saja yang paling terasa adalah karena memang kita bergerak di dunia digital atau di dunia IT dan juga sosial media atau di dunia kreatif, memang cukup menyita pemikiran, tenaga dalam arti ide-ide dari karyawan, dan juga karena produksi kreatif itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga biasanya karyawan itu hampir pasti akan ada overtime pada saat bekerja, karena memang berkaitan dengan deadline atau memang tiba-tiba website atau server bermasalah, sehingga kita harus tetap standby untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Atau mungkin pada saat kita sosial media ternyata itu ada event besar, misalkan suatu organisasi mengadakan event, jadi kita harus standby untuk memastikan live di Instagram atau live di YouTube, kita standby di situ, sehingga perusahaan sangat memperhatikan itu. Kita ada jam-jam libur lebih dari biasanya, dan juga entertain di perusahaan, dan juga liburan di luar perusahaan. Intinya kita harus perusahaan harus sangat memikirkan bagaimana karyawan untuk benar-benar istirahat pikirannya, jadi supaya nanti bisa kembali kerja dengan ide-ide kreatifnya. Kemudian untuk cost structure selanjutnya, social impact dan environmental benefit. Jadi untuk dampak sosial sendiri, kami yang paling terasa adalah memang selalu bekerja sama dengan KOL, influencer, ataupun konten kreator lokal ataupun konten kreator yang masih baru-baru. Kemudian untuk manfaat lingkungan sendiri, campaign untuk paperless sendiri sebenarnya sudah lama. Jadi dengan kampanye digital ini kita akan banyak mengurangi kertas atau mencetak brosur kertas atau dari kain seperti itu. Berikut adalah ringkasan bisnis model Canvas dari PT Bintang Multiteknologi atau BMT Media.